Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini saya ingin memastikan langsung kabar yang sudah banyak beredar terkait pembongkaran Hypebeast Fantasi. Beberapa hari terakhir saya mendengar bahwa tempat ini sudah dibongkar, tapi saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kondisi di lapangan. Maka saya berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenarannya. Saya itu dari mulai persiapan, saya sudah mendapatkan beberapa informasi yang simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa pembongkaran sudah selesai total. Ada juga yang bilang masih ada aktivitas di sana. Makanya saya putuskan untuk turun langsung ke lokasi. Jadi begini sahabat-sahabat semua. Saat perjalanan menuju puncak di Cisarua Bogor, saya berpikir apa sih sebetulnya alasan utama tempat ini dibongkar? Kan begitu sahabat. Lalu sejauh mana prosesnya? Apakah sudah berjalan? Apakah masih memang ya mandek begitu? Nah, makanya saya berpikir bahwa ya udahlah saya coba berangkat aja ke sana kan begitu. Karena memang sudah ramai sekali di beberapa media sosial. Nah, apakah ada dampak yang ditimbulkan dari pembongkaran ini? Ya kan kita bisa bayangkan sahabat. Dari pembongkaran ini pastinya kan banyak sekali yang dirugikan. Entah itu pihak perusahaan ataupun pihak para pekerja. Nah, setelah saya tiba di lokasi, ternyata masih ada aktivitas yang cukup masif. Saya melihat lebih dari 5 alat berat yang masih bekerja. Untuk apa? Meruntuhkan sisa-sisa bangunan. Dan juga puluhan mobil dump truck, sahabat. Kita bisa lihat. Ini untuk mengangkut reruntuhan. Selain itu juga banyak anggota Satpol PP berjaga di lokasi. Yaitu memastikan proses ini berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini ada yang menarik sahabat. Yang menarik adalah meskipun pembongkaran ini sudah dilakukan beberapa hari lalu, faktanya hari ini masih ada sisa pekerjaan yang cukup banyak. Artinya proses ini memang tidak selesai dalam 1 atau 2 hari saja. Lalu pertanyaannya, apakah pembongkaran ini benar-benar sesuai dengan prosedur? Bagaimana nasib pemilik atau para pekerja yang terkena dampak? Jadi begitu sahabat. Dan yang lebih penting, apa rencana pemerintah setelah pembongkaran ini? Apakah sahabat-sahabat tahu? Saya coba bertanya kepada beberapa orang sekitar, namun sebagian besar enggan berbicara. Ada yang sekedar mengamati, ada juga yang terlihat hanya menjalankan tugas. Ada juga yang memang ya sama lah dengan saya, hanya mengambil gambar tanpa melakukan mempertanyakan, karena memang para petugas, para masyarakat enggan berbicara. Kita harus kritis sahabat-sahabat dalam melihat kejadian seperti ini. Pembongkaran sebuah tempat usaha atau fasilitas publik bukan hal kecil. Apakah ini bagian dari penertiban yang sudah direncanakan sejak lama, atau ada hal lain yang belum kita ketahui? Dari temuan di lapangan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, masih ada alat berat yang bekerja, artinya pembongkaran belum selesai sepenuhnya. Yang kedua, banyak dump truck yang mengangkut reruntuhan. Ini indikasi bahwa bangunan yang diratakan cukup besar dan membutuhkan banyak waktu untuk pembersihan. Seperti janji saya bahwa hari ini saya akan melakukan review langsung ke lokasi di mana tempat wisata Cisarua Bogor berada. Di sini banyak sekali aktivitas yang sedang dilakukan oleh Antran dan juga yang lain-lain. Jadi begitu sahabat-sahabat semua. Bahkan begini, ada juga Satpol PP ya. Satpol PP yang ini menandakan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam proses ini. Gitu. Dalam proses pembongkaran ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini bukan pertama kalinya kita melihat pembongkaran besar seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat diberi penjelasan yang cukup? Apakah ada solusi bagi mereka yang terkena dampak, baik itu perusahaan ataupun para pekerja di sekitarnya? Saya akan terus mencari informasi lebih lanjut tentang kasus ini. Jika sahabat-sahabat punya data atau sudut pandang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita bahas bersama-sama. Oke sahabat-sahabat semua,
pembongkaran Haibis Fantasi bukan sekedar peristiwa teknis, tapi juga menyimpan berbagai pertanyaan yang perlu kita dalami lebih jauh. Dari hasil pengecekan langsung di lapangan, kita bisa melihat bahwa proses ini masih berlangsung meskipun sudah dimulai beberapa hari sebelumnya. Alat berat masih bekerja, dump truk terus mengangkut reruntuhan, dan pengawasan dari Satpol PP tetap ketat. Ini menandakan bahwa skala pembongkaran cukup besar dan melibatkan banyak pihak. Namun ada beberapa hal yang harus kita tetap pertanyakan secara kritis, sahabat-sahabat semua. Pertama, transparansi kebijakan. Apakah proses pembongkaran ini sudah melalui tahapan sosialisasi yang cukup kepada pihak-pihak yang terdampak? Apakah masyarakat sekitar dan pemilik usaha diberikan ruang untuk berdialog dan mencari solusi sebelum pembongkaran dilakukan? Yang ketiga, yang selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Setiap pembongkaran bangunan tentu memiliki dampak, terutama bagi mereka yang menggantungkan mata pencahariannya di sana. Apakah ada solusi nyata bagi mereka yang terdampak? Ataukah ini hanya sekedar eksekusi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat? Kepentingan di balik pembongkaran, apakah ini murni penertiban dan penegakan aturan? Atau ada agenda lain yang bermain di balik? Apakah ada rencana pembangunan baru di lokasi ini? Jika iya, siapa yang akan diuntungkan? Yang keempat, penegakan hukum dan keadilan. Jika alasan pembongkaran adalah karena masalah izin atau tata ruang, apakah ada perlakuan yang sama terhadap bangunan lain yang juga bermasalah? Jangan sampai ada standar ganda, sahabat. Maksudnya gimana? Standar ganda dalam penegakan hukum. Jadi, kesimpulannya, pembongkaran ini harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Bukan hanya soal eksekusi teknis di lapangan, tetapi juga soal keadilan, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika ini adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik secara terbuka. Sahabat-sahabat, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam peristiwa seperti ini. Sebagai warga negara yang peduli terhadap tata kelola dan kebijakan publik, kita perlu terus mengawal dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil, khususnya oleh pemerintah, ini benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, sahabat-sahabat. Jangan lupa, pada sahabat-sahabat semua, tinggalkan pendapat di kolom komentar. Apakah pembongkaran ini memang sudah sesuai? Atau ada hal lain yang perlu kita soroti? Nah, oke. Mungkin, sahabat, cukup sekian dari saya. Jangan lupa tentunya untuk like, share, dan subscribe. Karena saya akan terus membahas isu-isu penting seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.